Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Supriyadi, NIM 2120210002 dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari program Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang metodologi penelitian kuantitatif yang mana pada saat ini berjudul tentang variabel. Ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah pengertian macam-macam dan juga penjelasan dari macam-macam variabel tersebut. Perlu kita ketahui, variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau adalah sifat atau nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maksudnya di sini adalah sesuatu hal yang memiliki hal-hal berupa nilai dari baik itu dari orang ataupun objek dari apa kegiatan yang ingin kita teliti, dan itu mempunyai variasi-variasi tertentu yang mana kita bisa menentukan bahwasanya orang ini atau objek yang ingin kita teliti ini mempunyai karakteristik tersendiri mengenai bagaimana objek, baik itu dari penelitian, baik itu dari teori ataupun yang lainnya. Dan itu uh, bisa kita pelajari apakah penelitian ini bisa kita angkat dan bisa kita tarikkan suatu kesimpulan, atau misal kita contohkan dengan sebuah judul varian penentuan pembelajaran SMP dari dampak COVID. Nah, apa sih dari judul itu, apa yang bisa kita ambil nilai, nilai-nilai dari judul tersebut? Apakah mempunyai variasi tertentu baik itu ditetapkan oleh peneliti atau tidak? Baik, lanjut. Uh, dan macam-macam variabel ini terdiri dari tiga bagian, yaitu variabel independen, dan juga dependen, dan juga yang terakhir adalah variabel kontrol. Perlu ketahui bahwasanya variabel independen dan dependen telah kita pelajari beberapa waktu lalu, dan saat ini kita juga akan membahas variabel kontrol. Nah, kita akan ulas kembali apa sih maksud dari variabel tadi. Variabel independen adalah suatu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab munculnya variabel dependen. Dan variabel dependen dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Jadi variabel independen dependen ini terkait karena akan memunculkan satu keterkaitan yang akan memunculkan dua keterkaitan atau variasi, yaitu akan menjadi sebuah penelitian yang akan kita kaji. Makanya untuk penelitian kuantitatif hendaknya dua variabel ini harus ada, baik independen ataupun dependen. Jadi perlu kawan-kawan ketahui juga bahwasanya jangan sampai lupa dengan poin-poin kedua ini. Lanjut, variabel yang ketiga. Nah, ini akan kita bahas. Variabel yang mengendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Biasanya sering digunakan pada penelitian yang bersifatnya membandingkan. Maksudnya di sini adalah variabel yang mengendalikan atau yang dibuat konstan sehingga eh, pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Maksudnya fokus pada variabel apa yang ingin kita teliti. Misal dari judul yang saya sebutkan tadi, yang mana substansi yang ingin kita ambil, dari apa permasalahan variabel yang ingin kita ambil, objek apa yang kita ambil. Jangan di luar dari objek dari penelitian itu. Kalau di luar dari itu nanti akan berbeda hasil variasi dari penelitian yang ingin kita teliti. Nah, tujuan kan di bawahnya ini ada lanjutan, biasanya digunakan pada penelitian yang sifatnya membandingkan. Nah, untuk variabel kontrol ini ada fungsinya tersendiri. Jadi tujuannya untuk membandingkan apakah variabel yang telah dilakukan penelitian terdahulu itu bisa kita bandingkan dengan apa yang saat ini. Misal kita contohkan pada variabel dulu terjadi ada penelitian tentang metode penelitian atau penerapan bank syariah di Indonesia, terutama di bagian Sumbar atau Sumatera Barat, itu terjadi penurunan dari produk-produk yang telah disajikan atau produk-produk yang telah diberikan.
Akan tetapi bisa kita bandingkan di tahun 2021 bahwasanya produk-produk dari perbankan syariah telah mulai digemari. Apa? Makanya itu yang menjadikan suatu variabel tersendiri dan itu menjadi variasi. Apa yang bisa kita teliti, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari eh, objek yang diteliti. Misal dari tahun 2000 mohon maaf dari tahun 2016 sampai 2020 itu belum ada ketertarikan dari produk-produk syariah. Tapi di saat 2021 produk dari perbankan syariah itu mulai digemati dan dimulai diincar oleh para masyarakat gunanya untuk hal-hal lainnya seperti pembiayaan dan juga lain-lainnya. Dan itu bisa dan itulah gunanya variable control. Jadi jadi kalau kita dikelompokkan atau kita contohkan variabel X dan Y, X-nya ini di tahun 2016 dan Y-nya nih 2021. Jadi bisa kita grafikkan, bisa kita gambarkan bahwasanya grafik pada tahun 2016 sampai 2020 penurunan. Bahwasanya penurunan di sini adalah minat masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah itu menurun, dan artian mungkin masyarakat di saat ini ada kendala-kendala berupa tidak mengetahui apa sih produk-produk tersebut. Akan tetapi pada saat variabel Y naik, pada saat di poin Y ini naik, masyarakat telah diberikan seperti edukasi seperti apa semacam, dan itu menjadikan grafiknya meningkat dan masyarakat pun mulai gemar mengambil produk-produk perbankan syariah. Mungkin seperti itu. Nah, baik, mungkin seperti itu yang saya ingin sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.